Baca cerita Luh Buleleng, hari ini kakak akan bercerita dengan cara yang berbeda karena kakak akan menggunakan media wayang dari kertas. Wayang-wayang ini kakak print sendiri, tapi kalau kalian mau mencoba membuat wayang di rumah, kalian juga bisa menggambarnya sendiri dan juga menempelnya dengan menggunakan lidi. Oke, seperti ini. Dan medianya untuk bercerita, kakak akan menggunakan box dari kardus seperti ini. Oke. Cerita kali ini adalah cerita yang berasal dari Prancis, cerita rakyat Prancis yang dikemas dalam sebuah buku yang berjudul Tales of Wisdom and Wonder. Cerita rakyat yang ada di buku ini ditulis kembali oleh Hugh Lupton. Dan cerita ini berjudul White Rat atau Tikus Putih. Suatu hari di masa kerajaan di Prancis sana, hiduplah sepasang raja dan ratu yang sangat berbahagia. Raja dan ratu hidup bertahun-tahun berdua saja di kerajaan tanpa dikaruniai anak. Mereka merindukan kehadiran seorang anak, tapi mereka belum mendapatkannya. Jadi suatu hari mereka mengadopsi seekor tikus putih untuk dijadikan anak. Tikus putih itu adalah tikus yang memiliki bulu paling putih bersih dan juga dia memiliki perilaku yang sangat manis dan sangat baik. Semua anggota kerajaan selalu membicarakan tentang perilaku si tikus putih. Dan tikus putih menerima seluruh kemewahan yang ada di kerajaan. Bahkan tempat makannya pun terbuat dari emas. Dan dia selalu disajikan keju-keju enak yang bisa dia nikmati. Raja selalu membawanya kemanapun. Dia selalu diletakkan di pundaknya dan mengajaknya keliling-keliling istana. Dan suatu hari beredar kabar di kerajaan bahwa ada seorang pesulap yang datang di kerajaan. Pesulap itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Jadi, setelah mendengar hal itu, raja dan ratu mengundang pesulap tersebut ke kerajaan. Hormatku yang mulia. Hai pesulap, aku dengar engkau memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Bisakah kau mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain? Hormatku yang mulia, tentu aku bisa. Jadi, raja menunjukkan tikus putih yang ada di pundaknya. Bisakah kamu mengubah tikus putih ini menjadi seorang manusia, putri manusia yang sangat cantik? Tentu bisa, rajaku. Tapi apa, pesulap? Meskipun hamba bisa mengubah tikus putih itu menjadi manusia, tapi hamba tidak bisa mengubah apa yang ada di dalam dirinya. Sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya. Si raja dan ratu berpikir, oh, tikus putih ini memiliki kepribadian yang sangat baik dan dia juga sangat anggun. Jadi kurasa tidak ada yang perlu diubah yang ada di dalam diri si tikus putih. Sang raja kemudian berbicara kembali dengan pesulap. Baiklah, kamu tidak perlu mengubah apapun yang ada di dalam diri si tikus putih. Cukup ubah dia menjadi putri manusia. Baiklah, yang mulia, akan kulakukan sesuai perintahmu. Jadi, sang pesulap membacakan sebuah mantra. Ketika cahaya sangat terang muncul, sang tikus putih berubah menjadi putri yang cantik jelita. Wah, tidak ada hal yang paling membahagiakan lagi yang diinginkan oleh raja dan ratu. Sekarang, raja dan ratu telah memiliki putri manusia
yang sangat cantik dan sangat anggun seperti tikus putih. Raja langsung memerintahkan para dayang untuk membuat baju-baju paling indah yang bisa dibuat di kerajaan dan menghadiahkannya untuk putri kecilnya. Tahun demi tahun berlalu, kini saatnya sang putri menikah. Jadi, raja berbicara kepada sang putri. Putriku, kurasa saatnya bagimu untuk menikah sekarang. Jadi, pilihlah seseorang yang mau kau nikahi. Oh Raja, aku menyerahkan semuanya padamu. Pilihkan saja satu untukku yang menurutmu paling baik. Tidak putri, aku ingin kau yang memilih calonmu sendiri. Baiklah kalau begitu Raja. Aku ingin menikahi seseorang yang paling kuat di dunia ini. Kalau begitu izinkan aku berpikir untuk menemukan siapa yang terkuat di dunia ini. Baiklah Raja, terima kasih. Sang Raja berpikir selama 3 hari penuh. Dia mondar-mandir memikirkan siapa orang yang paling kuat di dunia ini. Setelah 3 hari berpikir sangat keras, dia menemukan satu kandidat untuk dinikahkan dengan sang putri. Dan dia adalah Matahari. Putriku, aku sudah memutuskan Matahari yang akan menjadi calon suamimu. Matahari, Raja? Tapi kurasa Matahari tidak begitu kuat, karena satu saja awan bisa menutupi cahayanya, dan cahaya matahari akan menjadi redup hanya karena satu awan. Kurasa Matahari bukan orang yang terkuat yang ada di bumi. Raja berpikir kembali. Selama 3 hari dia terus berpikir dan berpikir, dan akhirnya dia menemukan satu calon yang tepat yang lebih kuat dari Matahari, yaitu awan. Raja memanggil sang putri kembali. Putriku tercinta, kurasa aku telah menemukan seseorang yang lebih hebat dari Matahari yang bisa kamu nikahi. Bagaimana kalau awan yang menjadi calon suamimu? Awan, sang raja? Tapi bukankah awan tidak terlalu kuat? Satu hembusan angin saja bisa memecahnya, dan awan itu akan tercerai-berai. Kau benar juga putriku. Jadi sang raja mulai berpikir dan berpikir lagi. Selama 3 hari penuh dia berpikir, siapa yang lebih hebat dari awan untuk dinikahkan dengan putrinya. Dan di hari ketiga, raja memutuskan bahwa putri akan menikah dengan angin. Jadi raja memanggil putri kembali. Putriku, aku telah memutuskan orang yang tepat untuk kamu nikahi. Menikahlah dengan angin. Dia lebih kuat dari awan yang bisa menutup matahari. Angin, rajaku, tapi bukankah angin tidak begitu kuat? Dia memang bisa mengayunkan pepohonan dan mematahkan ranting-ranting, tapi dia tidak cukup kuat untuk menembus gunung. Dia hanya melewati gunung tersebut. Kau benar, putriku. Harus ada yang lebih kuat dari angin. Jadi sang raja mulai berpikir lagi dan lagi. Selama 3 hari penuh dia terus berpikir. Dan akhirnya dia memutuskan bahwa sang putri akan menikah dengan gunung. Sang raja memanggil kembali sang putri. Putriku, aku telah memutuskan seseorang
yang paling kuat, yang lebih kuat dari angin yang memecah awan yang bisa menutupi matahari. Menikahlah dengan gunung. Gunung, rajaku. Tapi bukankah gunung tidak terlalu kuat? Satu tikus kecil saja bisa melubanginya dan menaklukkannya. Kurasa gunung bukanlah pilihan yang tepat. Kau benar juga, putriku. Jadi sang raja mulai memikirkan lagi. Memikirkan seseorang yang lebih kuat dari gunung. Dan setelah 3 hari berpikir, raja memutuskan bahwa sang putri harus menikahi seekor tikus. Sang raja memanggil kembali putri. Putriku, akhirnya setelah 3 hari berpikir, aku memutuskan bahwa engkau harus menikahi seekor tikus. Dia bisa melubangi gunung yang lebih kuat dari angin yang bisa memecah awan dan bisa menutup matahari. Ya rajaku, kurasa tikus juga adalah pilihan yang paling tepat. Terima kasih. Aku akan dengan senang hati menikahi sang tikus. Si putri memeluk raja dan sangat berbahagia. Jadi, raja dan ratu memanggil kembali si pesulap. Oh, pesulap yang hebat, aku harap engkau mengembalikan lagi putriku menjadi tikus kecil karena ia akan menikah dengan seekor tikus. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Tuanku Raja, saya bisa mengubah wujud seseorang, namun tidak dengan keinginan dalam hatinya. Baiklah, kalau begitu, sekarang hamba akan mengubah sang putri menjadi tikus kembali. Dengan satu cahaya yang sangat menyilaukan, sang putri kembali berubah menjadi seekor tikus. Sang putri menikah dengan tikus coklat dan memiliki sangat banyak keturunan. Tentu saja, sang raja dan ratu mencintai cucu-cucunya. Cucu-cucu yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat, ada juga yang bintik-bintik. Semua hidup bahagia di kerajaan tersebut. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.